Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kajian kita di pertemuan yang lalu adalah di surat 28 di ayat 71, 72 dan 73. Di ayat 71 Allah menyatakan bahwa kalau dunia ini dijadikan oleh Allah malam terus menerus sampai hari kiamat, siapa yang akan memberikan penerangan? Tidak ada, dan tidak ada kehidupan. Ayat 72, bagaimana kalau dunia ini dijadikan oleh Allah siang terus menerus sampai hari kiamat? Siapa yang mendatangkan malam kalau bukan Allah? Apakah kamu tidak tidak melihat atau tidak memperhatikan? Bapak Ibu, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah rahmat Allah. Kalau bukan rahmat, kita tidak bisa hidup, tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Mati kita semua kalau tidak ada rahmat. Di laut pun itu rahmat Allah. Dikabarkan oleh Allah seperti ini. Di dalam Quran surat Yasin itu disebutkan oleh Allah begini. Awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amil aitina an'amam fahum laha malikun. Sebelum ayat itu ada kalimat kita di ayat 60. Bukan. Di ayat
di surat 36 nih, di ayat 33 Allah menunjukkan kekuasaannya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habbah wa minhu yakulun. Nih, sama terjemahkan ya. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi itu mati, tidak akan menghasilkan. Tidak sedikit jumlahnya bumi mati yang tidak menghasilkan. Daerah yang panas itu termasuk di Arab Saudi, buminya mati selama belum diberi oleh Allah rahmat. Tapi kalau daerah kita ini banyak rahmat. Kalau di Arab buminya mati, tapi hasil dari dalam bumi itu yang menjadikan hidup. Kalau di daerah pada umumnya dengan kekuasaannya Allah, bumi itu mati, lalu dibuat hidup oleh Allah dengan cara menurunkan hujan. Lanjut ayat. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Oh, bisa makan. Ini rahmat namanya. Jadi bumi yang mati terus turuni oleh Allah hujan, hidup sehingga ada yang dalam bumi ini hidup. Kita bisa makan, itu rahmat dari bumi. Panjenengan rasakan hasil bumi. Lek rupa kaspe lho. Napa? Tilah pohon. Kaspe itu kalau kita ambil terus dimasak, digodok atau dikukus ya. Rasanya seperti itu. Tapi kalau ditumbuk terus dicitak, namanya geduk lindri. Rasanya seperti itu. Kaspe itu. Kalau diberi ragi menjadi tape, rasanya seperti itu. Satu pohon saja, artinya satu buah, itu sudah berbagai macam rasa. Banyak bersani yang lain. Airnya sama, kebunnya sama, tanahnya sama, rasanya tidak sama. Kalau kena mangga, podang, kecut ya. Tapi jejere mangga gadung, manis. Jejere tebu, manis. Sebelahnya lagi bukan tebu, tapi yang dimakan pahit itu, pare. Sama buminya, airnya sama, hasilnya beda. Sebelah belakangnya ditanami lombok, pedes. Bukan berarti begini, oh kalau begitu di bawah tanah itu ada gulanya. Nah coba di sore tebu diciduk gulanya, terus dipakai kopi, muntah-muntah jenengan. Tapi kalau masuk di batang tebu menjadi manis, ngoten itu jenis rahmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu di ayat 34, waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Nih. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma. Iki lek no Arab. Lek temriki mboten. Gantine kurma. Terus Dan anggur. Anggur nok kene ana. Terus dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Teko endi mata air itu? Kok iso mancur itu kok endi ngono? Kok ada air yang di dalam tanah itu dari mana?
disimpan oleh Allah. Jadi air itu dialirkan, disimpan dalam tanah, diambil. Itu kalau disedot, Bu, disedot oleh diesel yang besar, tidak habis itu cadangannya. Sampai diangkut truk-truk itu dibawa ke sana, Pak, kemari, nggak habis itu, Pak. Namanya air pegunungan. Allah menyimpan di dalam tanah. Niku rahmat. Tujuannya apa? Ayat 35. Lihat, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Jadi iso mangan. Terus dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Diusahakan itu nyambut gawe. Jadi sing di tanam itu cek kena dipangan, wong kerja dari hasil itu bisa dipakai untuk makan. Wa ma'amiladhu aidihim, dan dari perbuatan tangannya ini. Allah menagih kita. Harapannya begini, afala yaskurun. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Contoh lagi, kalau di surat 31, surat Luqman, itu ada kalimat begini. Ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu. Oh, ini gitu. Allah itu menundukkan untuk kita, rahmat Pak Bu, untuk kepentingan kita. Kita itu pentingnya apa? Banyak kepentingan kita. Mulai dari makanan, pakaian, pekerjaan, kebutuhan yang lain. Ditundukkan oleh Allah semuanya yang ada di sekitar kita ini untuk kepentingan kita. Lanjut. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Yang di atas ditundukkan, yang di bumi ditundukkan. Masih ditambah lagi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Insya Allah. Kurang apa Allah pada kita, kamu? Nikmat lahir, nikmat batin disempurnakan oleh Allah. Namun di ayat ini disebutkan ini. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Ini ono sing bantah tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan, tentang kekuasaan Allah. Allah itu Maha Esa, masih dipertanyakan, masih dipertentangkan. Sehingga mereka tidak fokus untuk menyembah Allah saja, masih gak puas. Maka mereka menyembah selain sembahan Allah. Karena masih mempertentangkan, membantah tentang keesaan Allah. Bantahan itu pun kata Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk. Ini gitu. Bantahan itu tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk. Artinya gak masuk akal. Bukan petunjuk dari Allah. Masih ditambah lagi dengan yang lain. Dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Bantahan itu. Makanya kita kembali ke pokok bahasan yang kita akan bahas ini di surat 28 ayat 74. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Besok
yang dipertentangkan itu, Pak. Yang dipertanyakan atau yang mereka itu menduakan Allah dengan yang lain. Itu nanti ditanya oleh Allah. Aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun. Surat 28 ayat 74. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Nggih, hari napa nih? Kiamat. Seru. Nyerune ngeten. Seraya berkata, Nggih. di manakah sekutu-sekutuku Loh. yang dahulu kamu katakan? Mana sekutu-sekutu saya? Yang kamu dulu menyekutukan saya waktu di dunia. Mana? Mana sekutu-sekutu saya? Sing kok padakno mbek aku biyen ndi? Ditanyakan oleh Allah. Maka karena yang disekutukan itu tidak muncul, yang nggak bisa jawab. Cuma di ayat lain itu disebutkan begini. Di ayat lain, misalkan di surat 6. Ini. Di surat 6 itu juga Allah mempertanyakan kepada mereka. Di ayat 22. Wa yauma naksuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku aina suraka ukumul ladzina kuntum ta'zumun. Padha pertanyaannya. Niki. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik. Kita dihimpun oleh Allah, dihimpun, kumpulkan jadi satu di hari maksar. Terus Allah bertanya kepada orang yang menyekutukan Allah waktu di dunia itu, di manakah sembahan-sembahan kamu? loh, mana sembahan-sembahan kamu? Sang sembahan dulu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami. mana? Ya, tidak muncul loh. Sembahan-sembahan itu tidak muncul. Tidak bisa mereka menunjukkan. Namun karena mulutnya ini belum dikunci oleh Allah, wong ngomong. Wong sing menyekutukan Allah itu ngomong di ayat 23. Summalam takum fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Begitu. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Oh, iya. Dan balanya mana? Kemudian tiadalah fitnah mereka. Nggak ada fitnah. Lanjut. Kecuali mengatakan Wong imune ini. demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Demi Allah ya Allah, saya tidak mempersekutukan panjenengan. Ini ngoten. Karena belum ditutup. Mulutnya belum dikunci oleh Allah. Ngomong. Ya biasa lah, orang mungkir itu biasa di mana-mana, Pak. Wong nyolong ae ditakon kon nyolong, mboten. Oleh baru ditotok baru muni nggih ngono. Kertas. Iku wong nyolong nang kene. Nggih. Gorong ditotok kamu nggih. Nah, waktu di sana nanti juga begitu. Ditanya oleh Allah. Terus bagaimana orang tersebut? Allah memberitahu pada kita di ayat 24. Ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Gelan wong iki lho berdusta.
Wong nok donya niku sebelum mati dulu, dia mempersekutukan aku dengan batu, dia mempersekutukan aku dengan hari, dia mempersekutukan aku dengan laut, dia mempersekutukan aku dengan tumbuhan, batang tumbuhan, dan yang lain. Coba lihat itu, lihat bagaimana orang itu berdusta terhadap diri sendiri. Soalnya gak bisa mendatangkan yang disembah, Pak Bu. Allah menyatakan, lanjut ayat. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Balik. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Hilang daripada mereka sembahan-sembahan yang diadakan dulu tuh nggak ada. Karena itu orang yang percaya di dunia ini percaya mendua, dia percaya Allah Maha Kuasa, dia percaya yang lain tuh berpengaruh dalam hidup. Besok ditanyakan, ono wong katene mantu dadak golek dino. Nek besaran ini akeh. Soalnya apa? Hari besar, mereka percaya kalau hari bulan Idul Adha itu tidak ada masalah. Tapi hitungan Jawa namanya selo. Sadurunge besar itu, selo. Dzulqa'dah itu diwaca selo. Nggih. Kawani mantu kawani. Duwe gawe kawani. Itu pun kalau terpaksa dihitung. Misalkan katene mantu atau katene nyunat pas dino Selasa Pahing misalkan. Dihitung Selasa telu Pahing songo. Piro? 12. Leng hitung ini. Mentek riyek jodoh kemil. Oke. Wis 8 ya. Terus mentek riyek toto kemil, gak sida. Soalnya kemil lah, Bu. Kalau bubuhan kemil. Nek kencenge mentek terus. Ini namanya suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging. Ditanyakan oleh Allah nanti, mana hari yang dulu kamu percaya? Mana? Di ayat 23 tadi sebutkan gini. Tidak ada fitnah kan, kecuali mereka mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ya Allah, saya tidak mempersekutukan panjenengan waktu di dunia. Anjene mulutnya gurung dikunci. Sekarang diremot sampai Allah, cret, gak bisa muni. Didatangkan yang pernah disembah. Di Quran surat 25 di ayat 17. Sing disembah teko, ditekakno. Dino napa niku? Selasa Pahing tekakno. Batu yang disembah tekakno. Akik ditekakno. Keris ditekakno. Napa? Di situ alu buntu semprong bolong. Anjane semprong yang mesti bolong. Ono semprong buntu ya gak iso digawe. Alu buntu ya mesti alu niku buntu, lek bolong gak kena gendeblok. Ditekakno. Di ayat 17 Allah menyatakan, wa yauma yansuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Dan ingatlah, suatu hari
ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Oh, dihimpun, Pak. Sing disembah selain Allah dihimpun bareng wonge. Bareng sing nyembah. Dihimpun iki ta, dihimpun. No? Kumpulkan. Berarti sing disembah karo sing nyembah kumpul bisa. Besok nanti akan terjadi. Mari dikumpulno. Lalu Allah berkata kepada yang disembah. Nah, sing disembah ditakoni. Sing disembah. Kamu dulu Selasa Pahing ya. Nggih ya Allah. Kamu dulu batu ya? Iya ya Allah. Ditakoni kali Allah. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Kilo. Oh nasi nyesatno hamba saya ini. Nanti kumpul no. Awakmu tas yang menyesatkan hamba saya ini? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Sing jenenge Selasa Pahing bahwa ambek kanca-kancane jawab ayat 18. Qalu subhanaka ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasul dzikra wa kanu qauman bura. Mereka yang disembah itu menjawab. Bapak Bu. Jadi sing disembah itu jawab. Kayu pun jawab. Watu pun jawab. Masih dino sing dipercaya jawab padha ae. Jawabane ngeten. Maha suci Engkau, tidaklah patut kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Yo, Pak. Ya Allah, panjenengan itu pelindung saya ya Allah, Maha Suci ya Allah. Engkau Maha Suci. Kayune lho muni ngoten Bu. Engkau tempat berlindung. Saya berlindung pada Engkau ya Allah. Tidak patut aku mengambil Engkau untuk jadi selain Engkau. Engkau pelindung saya ya Allah. Lanjut. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah, ini masalahnya ya Allah. Panjenengan memberi mereka ini yang dikumpulkan. Panjenengan memberikan mereka ini, bapak-bapak mereka ini, panjenengan paringi kehidupan atau kenikmatan hidup. Karena mendapat kenikmatan dari panjenengan yang luar biasa, namanya rahmat dari panjenengan yang luar biasa ya Allah. Jari sing disembah. Sampai mereka lupa mengingati Engkau. Nah, mereka akhirnya lupa terhadap panjenengan. Saya yang disembah ya Allah. Lupa nyembah panjenengan, akhirnya nyembah saya. Saya enggak pernah minta disembah, bahasa kula, Pak. Terus sing disembah muni ngeten. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Mereka itu kaum yang binasa ya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sing disembah niku lek saiki gak ketok, Pak. Sik dianggap raket ngono ambek sing disembah. Koyok dekatnya kepada Allah orang itu. Padahal orang yang beriman itu sangat dekat kepada Allah. Tapi orang yang menyembah selain Allah itu dekatnya itu seperti dekat pada Allah. Jalur sungguh-sungguh gak begejekan itu. Sungguh-sungguh konsentrasinya Pak Bu. Kita saja yang sudah benar Pak Bu, menurut Allah. Sholatnya menclek Pak Bu. Kesungguhan itu kadang ngawar, hilang. Maca Fatihah sak Fatihah tok eling tuh
eling njok njobone Fatihah kok nok telu nok papat. Eling umbah-umbah, eling ngeterno cucu. Nggih. Eling tuku bensin. Waktu Fatihah lho. Orang sholat dari awal sampai akhir bisa konsentrasi itu yang baik. Tapi semua orang termasuk saya, itu mesti digodok karo iblis Pak Bu. Diarahkan ke sana kemari. Tapi Allah sangat sayang terhadap orang yang dibelokkan oleh iblis itu, sangat sayang kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi kalau orang itu sedang sholat Pak Bu, kok ingat sesuatu, kembali lagi, ya Allah saya sholat, bukan ngomong dan batal yang ngomong uno, sholatnya batal. Jadi kembali, ya Allah saya bisa sholat, dilanjutkan. Makanya harapannya Pak Bu, apa yang dibaca itu dimengerti. Itu nanti konsentrasinya bisa 80% sampai 90%. Contoh saja ya, ketika sujud subhanakallahumma. Napa? Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma. Itu kalau tahu isinya man. Diwaca ping 3. Ketika duduk di antara dua sujud muni napa? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lho niku tambahane wong niku. Iku ditambahi mbek wong-wong. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wahfina fu'ani. Iku tambahan wong-wong. Hadisnya niku Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yo tak wis iku tak. Wae hadise ngono ta. Sing balik Rabbi firli wajburni lu warfa'ni maneh. Ajane ndablek kok. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tok gak ada tok. Ya suruh tok. Itu hadisnya dari Rasulullah. Nah kalau tambahan, wong-wong sing nambahi. Jadi wong-wong mbuh nambahi. Waktu rukuk dulu Pak Bu. Dulu sebelum turun surat An-Nasr. Rasulullah menyatakan ini. Lek rukuk ini muni subhana rabbiyal. Mari subhana lho wa bihamdi mana. Iku ditambahi wong-wong. Jadi hadisnya subhana rabbiyal azim. Lek sujud subhana rabbiyal a'la. Terus ditambahin apa? Wong-wong iku sing nambahi wong-wong. Ya. Nah, itu perlu belajar hadis. Dibuka itu. Nah itu kalau kita konsentrasi Bu, ketika sholat itu konsentrasi. Kita tidak akan lari ke sana kemari. Pikiran kita loh. Tidak akan lari ke sana kemari karena memperhatikan apa yang sedang dikonsentrasi tadi. Tahiyat juga kan. Sampai fil alamina innaka hamidum majid terus muni apa? Allahumma ini a'udzubika jahannama terus min fitnatin makia amin fitnatin masihid dajjal. Itu kalau diperhatikan Pak Bu, diangan-angan. Konsentrasi sampai assalamualaikum sedang konsentrasi. Allahu akbar. Tapi lek ono wong salat
tahiyatul wudu. Apa ngomong apa nih? Assalamualaikum. Gak jelas kan? Wong maca tahiyat itu panjang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu Rasulullah waktu Mi'raj. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jawabnya Rasulullah dari salamnya Allah. Itu kalau kita konsentrasi ya Bu, ya umpamane digonang iblis rono seret balik mana cepet. Ya paling tidak dalam satu sholat itu oleh 80% atau 90%. Tapi ya ono sing sholat itu oleh 10% itu ono. Konsentrasinya itu. Karena dia tidak paham apa yang dilakukan. Nah, ketika orang tidak konsentrasi masih disayang oleh Allah, maksud saya tadi. Bahasa saya begini. Podo karo wong, podo karo arek cilik belajar melaku. Misalkan nek kuno nek tembok, anak itu berdirikan gitu. Ibunya di sini, anak berdiri situ, ibunya di sini. Ditanya, ayo anak sini, arek belajar melaku. Kalau orang itu, anak itu masih belajar jalan, Pak Bu, jelungup nggak? Jelungup, Bang. Setelah jelungup bangun lagi, aja kepingin berjalan. Baru berdiri, jelungup lagi. Nun sewu. Apa responnya ibu? Halo? Dia Pak no, arek dijelungupno mana toh? Napa? Diparani, dirangkul anakku sayang. Saking senenge dia berusaha untuk kembali bangkit lagi. Dia berusaha untuk kembali bangkit, disayang oleh ibunya. Begitu juga kita. Ketika kita konsentrasi kepada Allah, diganggu oleh iblis, jatuh bangun, diganggu lagi, ya Allah saya sholat, bangun, jatuh lagi, diganggu lagi, ya Allah saya sholat, kembali lagi terus, dirangkul oleh Allah. Wahai hambaku, kau sungguh-sungguh kepingin konsentrasi, tapi memang di sebelahmu yang akan menghancurkan kamu. Makanya iblis ketika ngomong ini, ngomong nang Allah Pak. Dalam hadis qudsi, iblis itu komentarnya, ya Allah wa bi izzatika la ughyanahum arwahum fi ajsadihim. Wahai Allah yang maha izzati, saya akan saya akan menghancurkan anak cucu Adam arwahum fi ajsadihim, selama arwahnya masih ada di jasadnya. Apa jawab Allah? Wa izzati wa jalali ya mal'un, demi kemuliaan aku, demi kebesaran saya, wahai yang terkutuk. Kalau kamu akan menghancurkan anak cucu Adam, hamba saya, aghfiru, saya akan mengampuni dia, walaupun kamu akan menghancurkan kesalahannya. Aku akan mengampuni. Mastaghfiruni, bagi siapa yang mau minta ampun kepadaku. Jadi iblis itu berupaya apa caranya manusia itu plong Mbak Bu, nol pada Allah. Tapi Allah masih mengampuni. Kok eling? Ya Allah saya kok berdosa ini. Ya Allah saya minta ampun. Diampuni oleh Allah walaupun setinggi langit. Allah masih membela kita. Membela hambanya yang mau berusaha mendekat diri kepada Allah. Karena itu Bapak sekalian, kita disuruh
meminta kepada Allah itu langsung. Saya buka surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Enggak. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya berdoalah kepadaku niku napa artine? Minta. Mintalah kamu kepadaku. Ngoten. Artinya mendekat langsung pada Allah. Mintalah kamu kepadaku. Lanjut. niscaya akan kuperkenankan bagimu. Oh. Tak perkenankan permintaanmu kalau kamu minta kepadaku. Di sini tidak ada kalimat kalau kamu minta, tapi Allah menyatakan, berdoalah kamu kepadaku, aku perkenankan bagimu. Di belakang ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, orang yang tidak mau minta Allah, tidak mau menyembah Allah, niku jenenge sombong. Lanjut. Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Di awal ayat Pak Bu, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini diperkenankan oleh Allah dengan catatan berdoa. Jadi Allah memperkenankan itu dengan catatan berdoa. Kalau tidak berdoa enggak. Dipertegas di surat 2 di ayat 186. Niki. Dipertegas oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan surat 2 pun surat 2 ayat 186. Nggih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Ya Rasul, kalau hambaku tanya padamu ya Rasul tentang aku, jawaban gini. maka jawablah, jawaban gini. bahwasanya aku adalah dekat. Oh, Pak Bu. Allah itu dekat. Karena dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada. Nah, di sini. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa atau memohon kepadaku. Jadi yang diperkenankan doanya itu yang mau berdoa. Kalau tidak mau berdoa, apa yang diperkenankan? Oh, enggak ndonga. Ibadah itu adalah doa, Pak Bu. Menjana itu mulai dari Allahu Akbar, doa tok sampai takbir. Karena itu sholat itu doa. Nah, kembali ke sini. Di surat 28 ayat 74 Ibnu Katsir memberikan penjelasan ini. Apa yang diterangkan dalam kelompok ayat ini merupakan seruan pula yang mengandung makna cemoohan dan kecaman bagi orang yang menyembah Tuhan lain di samping Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka di hadapan semua saksi nanti. Seraya berfirman, "Aina syuraka alladzina kuntum tazumun?" Itu di hadapan saksi, Bang. Mana sekutu-sekutu yang dahulu kamu katakan sekutu itu? Mana? Nah, dari ayat ini dapat diambil pelajaran. Pertama, semua sesembahan selain Allah akan berlepas diri. Berhala tidak bisa berbicara. Berhala tidak bisa menolong.
setan yang diikuti manusia juga akan berlepas diri. Setan itu berlepas diri. Sing diikuti, awake dhewe lah kadang-kadang ikut tuh. Napa enggak ikut? Ikut mboten? Mboten ya. Karena sudah muni ngene. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Hafal kan ayat itu? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu yang nyata. Jadi setan muni-muni ya. Jadi ini setan. Tapi ketika duduk, Pak Bu, ketika duduk, lalu ada orang berjalan wasno omahe. Mlaku duduk-duduk di rumah nih ana wong mlaku wasno omahe. Pikirane wong sing duwe omah, glon matane glon celalaan. Wasno omah. Ati nyolong iku. Nuwun sewu. Mboten niku jenenge napa? Napa? Suudon. Suudon iku kancane setan. Halo? Jarene setan ini, muni yo, aku musuhmu. Tapi sakmu saiki lak kancaku. Terasa ndak? Enggak terasa. Ini ku jenenge dibawa oleh setan. Gak kerasa, Pak Bu. Awake dhewe lho gak kerasa. Enak-enak dengok-dengok lho. Enak dengok-dengok. Misalkan seorang ibu misalkan dengok-dengok blonjo nang pasar. Liwat ngarepe omahe koncone. Ate mulai blonjo. Kok ndi yo? Blonjo. Saya mampir. Gak deh, kate masak iki mang bapake lho. Jaluk dimasakno kare. Serewele gak karu-karuan bapak itu masalah aku dadi bojone angel. Dadi wong wedok iku. Wis tak jangan kunci, jangan kunci yo jan gak enak. Iki jaluk kare iku komentare gak enak maneh. Akhirnya tuku dhewe. Iki ayo padha mbek tangga iki lho, ngarep iki lho. Padha mbek iku ngenane geger ya gara-gara masak bojone. Gak mampir tapi setengah jam ngomong teng mriku. Ngertos? Gak mampir tapi ngomong setengah jam. Kadek sing diomong tanggane. Jadi setan ngene, muni yo innahu lakum aduwwum mubin. Muni yo bahwa sungguhnya setan musuh bagi kamu yang nyata. Tapi saiki koncoku kan yo. Terasa ndak? Enggak terasa. Bapak Ibu sekalian, karena itu setan nanti akan pidato. Kalau sudah yang masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, setan pidato. Pidato ngeten, surat 14 ayat 22. Surat 14 ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtakum fakhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Hisab diselesaikan, sing masuk surga, sing masuk neraka masuk neraka. Setan pidato ngeten. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Semua jin, semua manusia. Janji Allah dulu itu janji yang benar. Siapa yang benar perbuatannya lurus sesuai dengan aturan Allah masuk surga, benar itu. Siapa yang menyeleweng menentang Allah masuk neraka, itu benar. Setan ngomongin. Lanjut. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi. Nah, setan menjanjikan pada diri kita sendiri, Pak Bu. Suudon, menjanjikan merasa dirinya lebih besar, lebih baik. Itu setan kan? Nggih.
merasa dirinya itu ujub, Bu. Heran dengan perbuatannya. Itu setan kan? Jadi setan gini. Itu janji saya, lanjut. Sekali-kali Bukan gitu ya? Janji saya itu adalah yang saya salahi, nggak benar. Kalau janji Allah benar, janji saya yang masuk ke dalam hatimu itu yang saya salahi, janji yang salah. Setan muningan. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap Oh, kamu tidak kuasa dengan saya juga tidak kuasa dengan terhadap kamu. Terus? melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruan. Aku biyen mek ngejak tok nang awakmu waktu nang donya, kon tak jak gelem. Aku mek ngejak tok, gak maksa ngejak tok, kon gelem. Dari setan ngeten. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. No, kono aja nyalahno aku saiki. Salahno dirimu sendiri, aku ngejak tok kon gelem. Kang gregetno ngeten. Nek donya diikuti, nek akhirat berlepas. Iki pidatone setan. Saiki ana wong menyembah selain Allah. Menurut yang nyembah, bener enggak? Benar. Kalau mereka dikatakan itu tidak benar atau diajak kepada tidak menyembah yang disembah itu, diajak untuk menyembah Allah saja, mau enggak? Nggak mau. Geger, terjadi permusuhan, perang barang. Bapak Ibu sekalian, ternyata jari setan ngeten. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Nggih, terus Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanku mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. loh niki lho. Setan muni ngene kok. Aku enggak membenarkan kamu waktu di dunia. Kamu mempersekutukan aku dengan Allah kan? Enggak membenarkan sejak dahulu. Kamu salah, saya enggak membenarkan. Tapi wongnya lah patuhnya luar biasa. Nah, itu Pak Bu. Lek kamu maca ayat iki karo. Makanya lek saiki awake dhewe maca ngene, ojo melok setan. Mun setan ku jange muni ngene. Nggih. Diikuti. Nanti dikacau oleh setan. Kono aja nyalano aku, salahno dirimu sendiri. Aku mengejak tok kok kon gelem. Tak gelem. Ojo disalahno aku. Gak enak Pak Bu katanya. Nah ini ki balik nang donya maneh ya gak iso kate ngaji nang Al-Basit ya wis buyar. Al-Basit wis buyar Pak, wis kiamat. Gak ono wisan. Ngoten lho. Karena itu kembali ke sini. Setan itu berlepas diri. Ini pelajaran. Jadi semua sembahan selain Allah itu akan berlepas diri. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil, syirik tidak memiliki manfaat sedikit pun. Saat di dunia orang musyrik merasa kuburan keramat menolong, jimat bisa melindungi, dukun bisa menyelamatkan. Merasa selain Allah dapat memberi manfaat mutlak, tidak bisa. Pemane dukun apa damai dewe tuh? Yo pilek, dukunnya lo yo pilek, yo greges, yo main cret ya. Wongnya lo pada mbak Mede persis bang dukun itu. Yo duwe bojo, duwe anak, yo duwe cucu. Masalahnya sama. Dadak kono uang lo nang dukun permasalahan mulai anake gurung payu rabi dadak digono ngene
dukun. Dari dukune, wis engko sampean nang pasar sampean tuku kembang telu. Sampean tuku kembang telu, lek kepengin anak sampean yang oleh juduk, kula nek ngene perapatan dalan sampean muni sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sampean muni bismillahirrahmanirrahim. Aku gak gua kembang, nang gua apa iki, Mang? Perapatan dalan iki, kembangi dibuak kok. Nah, aku gak buak kembang. Lah gua apa iku? Jarene dukune ngene. Sapa sing ngelangkai kembang itu, sing pertama kali ngelangkai ya iku dadi bojo jodone anak sampean. Ya lek gak wong gendeng kok. Halo. Ya lek gak pas ngelangkai wong gendeng. Gak mikir kok. Dukune dhewe lho, anake lho gurung rabi. Lha ngono kok diminta menyelesaikan, enggak bisa. Yang menyelesaikan hanyalah Allah, bukan orang. Bukan jimat, bukan kuburan, bukan punden. Karena mereka itu tidak memiliki manfaat sedikit pun selain Allah. Karena itu pada hari kiamat semuanya hilang, Bapak, dan menjadi musuh. Sebagaimana dalam surat 19 ayat 81 dan ayat 82. Sampai terjemahkan. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak, telah mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Jadi musuh. Dan sembahan itu akan mengingkari penyembahan. Dan diukur sing ayat 81. Harapannya sembahan selain Allah itu menjadi pelindung. Harapannya. Yo gak iso. Ya gak iso. Itu sama dengan disinggung oleh Allah. Di Quran surat 36 nih. Surat Yasin. Nih. Surat Yasin ayat 74. Nah, ini. Disinggung oleh Allah. Wattakhadhu min dunillahi aliha la'allahum yunsarun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Oh, ini lah. Mereka yang tidak beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh mengambil sembahan selain Allah. Tujuannya apa? Agar mereka mendapat pertolongan. Ini. Jadi wong sing nyembah patung ngoten niku kepengin mendapat pertolongan dari patung. Tapi nyatanya sing nolong patung iku sing nyembah apa patunge nolong sing nyembah? Halo? Sing nyembah nolong patung apa patunge nolong sing nyembah? Nggih, gak iso sarungan kan? Sing nyarungi sinten? Sing nyembah. Bukan patungnya nyarungi sing nyembah, betul. Itu yang tidak disadari oleh orang. Makanya di ayat 75 menyatakan begini. La yastati'una nasrohum wa hum lahum juntum mudharun. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Bisa nolong. Lanjut. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Harapannya menjadi tentara yang untuk disiapkan untuk menjaganya, tapi gak bisa nolong. Malah si nolong sing nolong sing nyembah. Nggih, sing jaga. Sing nyembah. Kuatir berhala iki dicolong wong. Kan kok nek dicolong wong Tuhane maut lah. Hilang wong. Nggih. Nah ini yang tidak disadari oleh banyak orang.
Yang nomor contoh konkret, orang yang bergantung pada jimat di dunia ini berkata, jimat ini yang menjaga saya. Ketika mati dan dibangkitkan, Allah bertanya, mana yang dahulu kau jadikan pelindung selain aku? Jimat itu tidak dapat menjawab, tidak dapat menolong. Di ayat tadi, surat 28 ayat 74 tadi. Contoh kedua, orang yang mengkultuskan manusia. Ada nggak manusia dikultuskan? Nah, di dunia ini menganggap tokoh tertentu, mengetahui yang gaib dianggap ngoten, dapat memberi keselamatan. Wong lho dianggap dapat memberi keselamatan, dapat mengabulkan permintaan. Wong lho, orang lho, koncone lho dianggap dapat mengabulkan permintaan. Nggak dapat, semuanya nggak dapat, nggak bisa. Lek mendoakan bisa. Dan itu doa itu diterima atau tidak, itu urusan Allah. Nggak bisa, itu loh wong pinter, doanya makbul. Cari siapa? Siapa sih ngomong doanya makbul? Wong pinter, pinter ya apa? Pinter matematika, apa pinter bahasa Inggris, apa pinter bangunan, apa pinter apa? Pinter sih ya apa? Kok wong kula kepethuk wong liyane, kuwi lho wong pinter. Golek wong pinter mesti dukun. Kalau nak wong pinter terus kiai mboten. Kuwi lho wong pinter, ustaz enggak, mesti dukun. Pada hari kiamat tokoh tersebut tidak mampu membela dirinya sendiri, apalagi membela orang lain. Gak bisa. Contoh yang ketiga, orang yang menolak dakwah tanpa alasan. Ketika di dunia ia berkata, saya ikut tradisi nenek moyang saya saja. Pada hari kiamat Allah meminta, mana bukti bahwa jalanmu benar? Tidak ada dalil yang dapat dia tunjukkan. Tapi nak dunia muni, mawajadna alaihi aba'ana. Tetapi aku tidak mengikuti Quran. Saya mengikuti apa yang saya dapati dari nenek moyang saya. Nenek moyangku ngerti enggak? Wong nenek moyang gak yoga ngaji Quran yo gak iso. Gak iso ngaji Quran. Cuma oleh tuwoe ngoten tok. Oleh tuwo. Bukan pinter ngaji Quran, bukan pinter agama, bukan mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh tuwoe. Nah biasanya wong tuwa niku Pak Bu, wong wis tuwek ngono. Digugu ambek ciri-ciri lho. Cucu-cucune ngomongin mbahmu lho, rungokno ngomongin mbahmu. Rungokno. Walaupun gak bener dirungokno, Pak. Gak bener dirungokno. Terus digugu. Krono dadi mbah. Ngoten. Nah, kita ndak boleh gugu wong kalau tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan hadis, nggak boleh ikut. Perbuatan kita itu boleh berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasul. Kalau tidak ada contoh, tidak ada perintah, jangan lakukan. Walaupun orang tua yang mengajak, tidak boleh. Oh Allah sendiri loh mengatakan ini. Fala tuti huma, kono ojo melok wong tuamu. Tapi Allah berpesan, wasohibu huma fit dunya ma'rufah. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Ojo melok, aturannya bapak ibumu sing mengajak kamu berbuat syirik. Oh, tapi ojo mbok senggrang-senggrang. Ojo melok wong tuamu. Allah yang katakan, cuma pergaulilah dengan baik. Terus gak melok wong tua, melok sapa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Melok wong sing mendapat petunjuk. Ya orang lain, bukan orang tuamu. Ngoten.
Itu di surat 31. Itu yang bisa saya sampaikan. Sama nggak takut? Betul ya? Terus diterima mana aja. Muka-muka pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.